Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas polemik surat pemusik kaum muslimin. Ya, masih seputar Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik dan mengatakan bahwa sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an adalah seorang pemusik. Padahal di zaman Nabi Muhammad SAW ya, sampai zaman sekarang ya cuma satu orang ini yang berani mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara artinya surat pemusik, dan berani mengatakan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Dan anehnya kaum muslimin, ketika dikritik ya, ketika dikoreksi, malah berusaha mencari pembenaran. Bahkan ketika pembenarannya terbantahkan, ya, Ustadz Adi Hidayat tetap berkelit dan bahkan para pendukungnya itu tetap berusaha untuk membela Ustadz Adi Hidayat dengan membabi buta. Bahkan benar-benar ada yang mengatakan ya babi keluar juga ya. Orang yang mengkritik kesalahan Ustadz Adi Hidayat itu disebut layaknya babi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Parah memang kaum muslimin ya. Bahkan ketika semua pembenaran dari Ustadz Adi Hidayat itu terbantahkan ya, tetap kaum muslimin masih banyak yang membela ya. Dan memang seperti itulah kaum muslimin ya, kalau seorang tokoh kemudian memiliki jamaah yang banyak ya, terlebih jamaahnya fanatik buta kaum muslimin, maka benar atau salah tokohnya tersebut akan tetap dibela mati-matian ya. Kebenaran bagi mereka nomor sekian, yang penting tokoh saya harus dibela ya, salah benar harus dibela ya. Ini sifat orang yang akalnya kurang kaum muslimin ya. Berbeda dengan Ustadz Badrus Salam ya, di sebuah postingan Ustadz Badrus Salam mengatakan, apabila ada orang yang mengkritik saya ya, kemudian orang tersebut berada di atas kebenaran, maka haram bagi jamaah untuk membela Ustadz Badrus Salam. Kan seperti itu kaum muslimin ya. Tapi kalau orang yang akalnya kurang ya, maka kan seperti itu, nggak penting kebenaran ya. Kebenaran nomor sekian, kalaupun penting nomor sekian, yang penting tokoh saya harus dibela dulu ya. Ini sifat orang yang akalnya kurang kaum muslimin ya. Coba kaum muslimin ya, mana dalil yang dipakai untuk Ustadz Adi Hidayat membenarkan statementnya yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, mengatakan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, yang tidak terbantahkan oleh orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Nggak ada ya, semuanya terbantahkan ya. Ketika mengatakan bahwa para ulama sudah memahami bahwa Asy-Syu'ara itu artinya pemusik, jangankan bisa membuktikan kaum muslimin ya, Ustadz Adi Hidayat sendiri pun mengakui bahwa tidak ada para ulama yang mengartikan bahwa surat Asy-Syu'ara artinya surat pemusik. Belum ada ya, artinya sudah mengakui, sebelum dikritik sudah mengakui bahwa itu tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kemudian ketika mencari pembenaran dengan mengatakan bahwa itu adalah cabang dari ilmu arut, dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan detail ya, segala seluk-beluknya disampaikan. Tapi ternyata dikritik juga oleh Ustadz ahli hadis, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali ya. Dikritik juga oleh Dr. ahli Al-Quran, Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf ya. Kemudian masih juga mencari pembenaran, mencatut nama Ustadz Badrus Salam ya, tapi ternyata di sana Ustadz Adi Hidayat yang jelas-jelas gagal paham terhadap penjelasan Ustadz Badrus Salam. Ustadz Badrus Salam mengartikan syair sebagai nyanyian, Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya Ustadz Badrus Salam mengartikan sebagai musik. Ya kan beda antara musik dan nyanyian ya. Kemudian mencari pembenaran lagi pakai hujah orang Syiah, dikritik juga, disebutkan bahwa pengarang kitab Muruduz Zahab itu adalah orang Syiah ya, meskipun di sini Ustadz Adi Hidayat salah dalam menyebut nama kitab, tapi tetap ya Ustadz Adi Hidayat tetap mencari pembenaran, membenarkan dirinya mengambil referensi dari orang-orang Syiah ya, dari orang Syiah. Kemudian caranya apa mencari pembenaran? Dengan mengkritik skripsi Ustadz Muflis Safitra. Katanya skripsi Ustadz Muflis Safitra itu referensinya dari orang Yahudi. Jadi logika Ustadz Adi Hidayat ya, ini
mengatakan itu Ustadz Muflis Safitra mengambil referensi dari orang Yahudi nggak ada masalah. Ya, saya mengambil dari orang Syiah kok jadi masalah. Ya, padahal ini jelas dua pembahasan itu konteksnya berbeda. Ya, berbeda jauh kaum muslimin. Ya. Yang skripsi Ustadz Muflis Safitra urusan teknik, sedangkan Ustadz Adi Hidayat berbicara urusan agama. Ya kan jauh berbeda kaum muslimin. Kalau urusan teknik, ya nggak urusan. Mau ambil dari Yahudi kah? Dari Nasrani kah? Majusi kah? Nggak ada urusan kaum muslimin. Tapi kalau berbicara masalah agama, ini perlu diperhatikan. Ya, kembali kami sampaikan perkataan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fangdzur amman ta'khuduna dinakum." Jadi kalau masalah agama itu harus diperhatikan dari siapa mengambilnya. Para ulama terdahulu, ya ada orang ketahuan bohong, itu nggak jadi periwayat hadis. Ya ini orang Syiah. Orang Syiah yang jelas-jelas akidah mereka ini akidah menipu, akidah taqiyah. Ya. Kok diambil ilmunya, ilmu agamanya? Ini kan kacau kaum muslimin. Lah kalau Ustadz Muflis Safitra skripsinya teknik kaum muslimin. Ya kan nggak akan mungkin mengutip hadis dari Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Mengutip fatwa ulama. Ini kan malah aneh nanti jadinya. Ini skripsi masalah teknik apa masalah sejarah Islam? Ya. Jadi semua pembenaran yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan statementnya, mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, itu mentah semuanya kaum muslimin. Ya. Semakin Ustadz Adi Hidayat berkelit, maka akan semakin terjepit. Ya. Padahal seandainya dengan jujur Ustadz Adi Hidayat itu mengakui kesalahannya, kemudian menarik ucapan tersebut, mengklarifikasi, selesai masalah ini kaum muslimin. Selesai. Tidak akan berkepanjangan kaum muslimin. Ya. Adanya masalah ini berkepanjangan karena Ustadz Adi Hidayat ini tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengklarifikasi, ya, dan terus mencari pembenaran. Maka masalah ini akan terus dibahas. Sampai kapan? Sampai Ustadz Adi Hidayat ini tidak mencari pembenaran lagi. Ya. Ketika semua hujahnya sudah terbantahkan, ya. Ketika Ustadz Adi Hidayat sudah tidak punya hujah lagi, maka akan selesai. Meskipun dia tidak mengklarifikasi, tidak mengakui kesalahannya tersebut. Tapi masalah itu akan selesai kaum muslimin. Tapi selagi Ustadz Adi Hidayat masih terus mencari pembenaran, maka akan terus dibahas. Ya, karena ini masalah besar kaum muslimin. Kaitannya Al-Quran, masa depan Al-Quran. Ya, dampaknya berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau sampai ini tidak dikritik, tidak diluruskan. Ya, maka nanti akan muncul orang-orang yang akan seenaknya sendiri menamai Al-Quran. Ya, seenaknya sendiri. Ya, seperti yang disebutkan oleh Ustadz Muammar Ma'ruf. Nanti akan ada orang yang mengatakan surat Ad-Dukhan itu surat perokok. Ada orang yang mengatakan surat Al-Jin, surat iblis, surat setan, surat demit dan sebagainya. Ya. Ini bahaya. Ya, terlebih seorang tokoh seperti Ustadz Adi Hidayat memiliki jamaah yang banyak. Kalau tidak dikritik akan bahaya kaum muslimin. Ya, seenaknya menamai surat Al-Quran, seenaknya menggelari profesi sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya, ya, sangat berbahaya kaum muslimin. Ini orang-orang yang berkomentar, orang-orang yang mengkritik, ini adalah orang-orang yang semangat, ya, menjaga Al-Quranul Karim. Jangan sampai Al-Quranul Karim ini nama suratnya, tafsirnya dipelencengkan dari makna sebagaimana makna yang difahami oleh para salafus soleh kaum muslimin. Ya, jangan sampai. Dan kali ini kaum muslimin kita akan kembali membahas, ya, usaha pembenaran Ustadz Adi Hidayat atas statementnya yang mengatakan bahwa Asy-Syu'ara itu artinya pemusik. Ya, dan di sini lagi-lagi statement Ustadz Adi Hidayat dibantah oleh seorang Ustadz kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Di mana ditemukan surat musik? Gak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Bapak Ibu, musik itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang. Diserapnya dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Nggak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Di bahasa Arab nggak dikenal itu. Di zaman Nabi nggak ada istilah musik. Zaman Nabi sebelum lahir, kata musik itu nggak ada. Yang ada cuma 5 kata. Yang maknanya sama dengan musik yang disebut sekarang.
Apa itu? Satu hida atau huda, yaitu irama lagu untuk mengarahkan hewan, menggembala hewan. Yang kedua, senandung-senandung umum lagu disebut ghina. Makanya bab musik sekarang disebut fikul ghina, ya, bab tentang nyanyian, tentang lagu. Kalau umum sifatnya. Nah, kalau pakai notasi khusus, ada 16 notasinya, disebut dengan bahar, disebutnya syair. Di syair itu disebut syair, itu bukan syair dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi gini, kalau pahami bahasa Arab jangan pakai KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang nggak nyambung. Bahasa Arab pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membahas dengan istilah bahasa Arab, gunakan pendekatannya bahasa Arab. Itu yang dipakai, supaya jelas. Nah, syair itu disebut syair, itu syaratnya 5. Yang pertama itu zatu afkar, ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua, ada uslub, ada gaya bahasa. Ketiga, fasohah, ada kefasihan. Nah, keempat ada khayal, imajinasi. Yang kelima itu yang kita sebut musik, ada notasi iqa namanya dulu itu, ada 16. Ya, notasinya, baloktotnya ada 16, disebut dengan bahar. Ada tawilun lahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ya, kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif, alat-alatnya, alat-alat iramanya. Kalau pakai alat, ya, yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya. Bedakan alat dengan musiknya, beda. Kalau pakai alat itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau nggak pakai notasi bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan disebut hida. Kalau bikin konser, festival diperdengarkan disebut sama. Itulah 5 kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. 5 kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik itu nggak ada. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Makanya di Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW mengatakan, la'amla'anna, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair. Diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Di bab pengharaman, dengan kasus tertentu. Jelas nggak sampai sini? Nah, jadi kalau Anda katakan, cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan. Karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara, kenal. Syu'ara itu jamak dari syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu yang bisa saja. Ya, karyanya untuk sajak, yang iramanya rima, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya. Ilmunya disebut dengan arud. Nah, saya alhamdulillah itu S1 itu jurusannya di situ. Bahkan kami menulis kitab, menulis buku tentang arud, namanya Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Nah, tapi kalau beda memahami nggak apa-apa. Saya memahami seperti itu. Syu'ara itu bukan cuma penyair, tapi penyair yang tahu tentang musik, disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Coba saya balik tanya, apa hukumnya musik? Anda bilang halal, Anda bilang haram. Temukan kata musik, langsung disebutkan musik haram, musik haram, musik halal. Temukan kata musik di Quran dan di hadis, nggak akan ketemu. Karena semua hukum yang terkait dengan kata musik itu 5 katanya. Hida, ghina, syair, azif atau ma'azif, yang kelima sama'. Nah, itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan musik sekarang. Jadi kalau pemusik, surat para pemusik nggak akan ditemukan. Sama dengan begini, coba cari surat gajah. Surat gajah cari. Sebutkan kitab-kitab ulama salaf yang menyebutkan kitab surat gajah, nggak akan ditemukan. Ibu jawab alfil, alfil itu bahasa Arab, Bu. Alfil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab bil alfil, alfil itu artinya gajah. Jadi kalau Anda sebut surat gajah pakai bahasa Indonesia. Satu namanya. Tapi kalau Anda alfil merujuk pada bahasa Arabnya. Ada nggak surat sapi betina? Silakan cari, itu terjemahan. Nah, itu logika yang sama. Coba sebutkan, ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda nggak akan temukan, itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qurannya, ditemukanlah asy-syu'ara. Setelah kami menonton full semua videonya, ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi karena ternyata banyak penjelasan beliau mengenai hukum tersebut sangat bertentangan dengan puluhan ulama. Bahkan banyak dari penjelasan beliau yang seolah-olah dimanipulasi dan disembunyikan mengenai hukum yang sebenarnya. Baik, yang pertama yang akan kami tanggapi mengenai pernyataan beliau yang menyebutkan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada yang namanya kata-kata musik. Yang ada itu ada 5 hal kata beliau. Yang pertama al-hida, kemudian al-ghina, kemudian as-sa'ir, kemudian al-ma'azib,
dan kemudian as-sama. Nah, 5 hal tersebut ketika beliau menjelaskan ternyata hukumnya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan puluhan ulama. Setelah diotak-atik dengan gaya beliau, kemudian banyak sekali retorika, akhirnya hukum finisnya itu tidak jelas. Dan ini fakta, kawan-kawan yang menonton video beliau itu akan melihat finish yang sama, yakni ketika beliau menjelaskan tentang hukum yang 5 tadi, yakni pengganti musik, kata beliau, itu hukumnya finishnya nanti samar-samar. Tidak jelas apakah beliau mengharamkan atau beliau menghalalkan. Nah, kaum muslimin, betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Daswan Setiawan ini, kaum muslimin, ya, bahwa memang finishingnya dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat tersebut ini nggak jelas hukumnya. Ya. Ustadz Adi Hidayat sendiri ya nggak jelas. Ya, beliau mengatakan tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Ya, jadi hukumnya apa? Ya, sementara beliau sendiri mengatakan bahwa instrumen Al-Quran dengan instrumen musik itu berbeda, bertentangan. Beliau mengatakan bahwasannya beliau adalah ahli Al-Quran, pecinta Al-Quran, sehingga menjauhi musik. Ya. Karena instrumen Al-Quran itu berbeda dengan musik. Ya. Bahkan di video yang lain, ya, insya Allah nanti akan kita bahas di video yang lain, Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa memerintahkan santri-santrinya untuk menjauhi musik, untuk meninggalkan musik. Ya, bahkan musik itu bukan hanya merusak Al-Quran, akan tetapi merusak diri orang yang bermusik, kaum muslimin. Ya, sehingga kalau sudah seperti itu kesimpulannya, ya sebenarnya kan bisa disimpulkan apa itu hukum musik. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, justru menjauhkan orang dari Al-Quran. Ya, kan jelas, kaum muslimin. Akan tetapi Ustadz Adi Hidayat di sini nggak berani, ya nggak berani terang-terangan, entah nggak berani, ya entah ya wallahu alam bisawab lah, kaum muslimin. Yang jelas hukum yang disampaikan di akhir oleh beliau ini nggak jelas. Ya, beliau sendiri mengatakan saya nggak mengharamkan, saya nggak menghalalkan, sikap saya jelas. Akan tetapi ketika ditanya tentang hukum musik maka harus jujur, menjelaskan semuanya. Iya, betul, menjelaskan semuanya. Akan tetapi jamaahnya diberitahu mana yang rojih, mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lebih benar. Ya. Jangan kemudian jamaahnya dijelaskan semuanya, hukumnya ini, dan kemudian jamaahnya disuruh untuk memilih sendiri. Ya, ini namanya mencelakai jamaahnya, kaum muslimin. Ya, jamaahnya ya pilih menghalalkan musik lah. Ya, lebih enak, kaum muslimin. Musik itu enak. Ya, coba kita lanjutkan lagi, kaum muslimin. Makanya kita akan jelaskan bagaimana menurut para ulama tentang hukum yang 5 tadi. Yang pertama kita akan mulai dari kata as-sama. Nah, kita lihat sekarang pendapat ulama mengenai hukum as-sama, yakni hukum memperdengarkan nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Salah satunya yaitu Al-Imam As-Subki di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Beliau menyebutkan as-sama'u ala suratil ma'hudati munkarun wa dhalalatun. Jadi kata beliau hukum as-sama dengan karakter yang dikenal, yakni nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik, itu apa? Kata beliau munkarun wa dhalalatun. Itu adalah perbuatan yang munkar dan merupakan kesesatan. Kemudian kata beliau wa huwa min af'alil jahalati wasyayatini. Dan as-sama itu yakni nyanyian yang diiringi dengan alat musik itu merupakan perbuatan orang jahil dan para syaitan. Ini kata Imam As-Subki, bukan kata kami ya. Jadi jangan dipotong videonya. Jadi sangat jauh sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum as-sama ini. Kemudian kata beliau, wa man za'ama ala dzalika qurbatun. Barang siapa yang menganggap bahwa as-sama ini salah satu bentuk qurbah, yaitu bentuk mendekatkan diri kepada Allah, faqad kadzdzaba wa aftara 'ala Allah, maka ia telah berdusta atas nama Allah. Kemudian kata beliau, dan barang siapa yang menyandarkan perbuatan ini kepada Rasulullah, yakni menganggap bahwa nyanyian dan yang disertai dengan alat musik ini adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Rasulullah, maka orang tersebut yu'adabu adzaban sadidan, maka hendaklah orang tersebut dikasih pelajaran yang keras. Kemudian kata beliau wa yudkhalu fi jumratil kadzibin, dan orang tersebut telah berdusta atas nama Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka hendaklah orang tersebut mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi ngeri sekali hukum as-sama, yakni mendengarkan nyanyian dengan diiringi alat
alat musik ini jelas sekali. Beliau menyebutkan bahwa ini salah satu bentuk kejahilan, salah satu bentuk kemunkaran, salah satu bentuk kesesatan, dan ini perbuatan para syaitan. Bahkan beliau menyebutkan bahwa as-sama ini harus diingkari dengan lisan, dengan tangan, dan dengan hati. Jadi sangat bertentangan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Ya, kalau beliau menyebutkan as-sama ini penuh dengan retorika, hasilnya tidak jelas apakah haram atau tidak. Bahkan cenderung beliau mengatakan as-sama ini sesuatu yang boleh. Nah, itu baru satu ulama yang menyebutkan tentang hukum as-sama. Dan ulama yang lain ketika menjelaskan hukum as-sama, ini hukumnya sama. Beliau mengingkari. Bahkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Ya. Baik, jadi yang disebutkan oleh Al-Ustaz Adi Hidayat bahwa di zaman Nabi itu tidak dikenal dengan nama musik. Tapi salah satunya yang kita bahas pertama, kata as-sama. Sudah jelas sekali disebutkan oleh para ulama bahwa hukum as-sama itu seperti itu, yakni hukumnya haram, ya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh beliau itu, yakni yang di zaman Nabi itu tidak ada musik, tetapi kata yang kedua yang beliau sebutkan yaitu al-ma'azib. Kita akan gali bagaimana hukum ma'azib menurut para ulama. Apakah sama dengan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Adi Hidayat atau tidak? Yang pertama kita akan nukil perkataan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin. Kata beliau apa? Wasairil ma'azibi wal autari yahrumu isti'maluhu wastima'uhu. Sesungguhnya alat-alat musik atau ma'azib dan alat-alat yang bersenar itu haram memainkannya dan haram pula mendengarkannya. Kemudian ulama yang lain yang menyebutkan haramnya tentang al-ma'azib, yakni Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit fil Madhab. Beliau menyebutkan apa? Al-ma'azibu wal autaru haramun li'annaha tashuku illa sarbi wa huwa si'arus sarbi. Sesungguhnya alat-alat musik atau ma'azib dan alat-alat yang bersenar itu haram karena menimbulkan hasad untuk minum khamr, dan itu merupakan karakternya atau kebiasaannya orang-orang yang suka minum khamr, ya. Nah, jadi para ulama banyak sekali menyebutkan tentang ma'azib itu hukumnya haram. Kemudian ulama yang lain yang menyebutkan tentang keharaman ma'azib atau alat-alat musik, yakni Al-Imam Romli yang menukil pendapat Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Kata beliau, qauluhu wasairil ma'azibi li khabaril Bukhari, dan seluruh alat-alat musik hukumnya haram berdasarkan hadis Bukhari. Kemudian beliau membacakan hadis Bukhari, la yakunana min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang dari umatku atau umat Nabi Muhammad yang akan menghalalkan zina, yang akan menghalalkan khamr, yang akan menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan akan menghalalkan alat musik. Jadi kalau kita nukil perkataan para ulama tentang hukum ma'azib, tentang hukum as-sama, itu semua sepakat mengatakan hukumnya haram. Kemudian sebelum kami menjelaskan tentang yang tiga lagi, yakni tentang al-hida, kemudian al-ghina, kemudian as-sa'ir, ini perlu diketahui bahwa hukum yang lima ini semuanya tidak sama. Jadi ketika beliau Al-Ustaz Al-Hidayat menyebutkan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada kata musik, tapi yang ada itu al-hida, al-ghina, as-sa'ir, al-ma'azib, dan as-sama. Ini sesuatu yang mencampur adukan perkara yang haram dan perkara yang boleh, ya. Sebab as-sa'ir, al-hida, dan al-ghina itu nanti hukumnya berbeda dengan hukum ma'azib dan hukum as-sama. Nah, jadi dengan metode yang diajarkan oleh Al-Ustaz Adi Hidayat bahwa di zaman Nabi tidak ada kata musik, tapi ada kata yang lima tadi, ini juga sudah memanipulasi. Sebab beda hukumnya nanti antara hukum al-ma'azib dengan hukum as-sama dengan hukum yang tiga tadi, dengan sa'ir, dengan al-hida, dengan al-ghina. Karena kalau sa'ir itu atau dengan hida itu tidak ada hubungannya dengan alat-alat musik, tapi hanya suara saja atau sa'ir saja, ya. Dan ini hukumnya tidak sama dengan musik. Kalau sa'ir atau hida itu, kalau kata-katanya mengandung kebaikan, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau kata-katanya mengandung kepada kemaksiatan, maka sama juga haram. Tapi kalau ma'azib ini atau as-sama ini kan nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Ini jelas para ulama mengharamkan, ya. Jadi dengan beliau menyebutkan bahwa kata musik diganti dengan yang lima tadi saja, ini sudah manipulasi. Sebab nanti orang akan membayangkan bahwa yang lima ini sama. Apalagi beliau menyebutkan yang paling dekat dengan kata musik, yakni as-sa'ir. Justru as-sa'ir ini hukumnya boleh kalau kata-katanya tidak ada unsur maksiat. Jadi beliau ingin membawa kita bahwa musik itu sama dengan sa'ir. Nah, ini sesuatu yang berbahaya sekali, ya. Orang akan menganggap bahwa sa'ir dengan musik itu sama, karena beliau menyebutkan di zaman Nabi itu tidak ada musik. Yang ada, kata beliau, salah satunya kata al-hida, al-ghina, as-sa'ir. Padahal as-sa'ir itu beda dengan musik, sangat berbeda sekali. Tapi kalau musik itu lebih dekat kepada al-ma'azib, kemudian as-sama. Karena al-ma'azib dan as-sama itu adalah nyanyian yang diiringi dengan alat
musik. Nah, sebenarnya kita juga bisa menyanggah pernyataan beliau yang menyebutkan di zaman Nabi tidak ada musik, tetapi yang ada itu al-hida, an-nida, al-ma'azib, as-sa'ir dan as-sama. Ini juga sudah bisa kita bantah karena beliau sudah menyamakan musik dengan syair, karena di sini ada berapa yang berhubungan dengan syair, tidak dengan musik. Oke lah kalau musik disamakan dengan al-ma'azib atau as-sama, karena memang as-sama itu nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Jadi hampir sama kategorinya antara musik dengan ma'azib, antara musik dengan as-sama. Tapi kalau menyamakan musik dengan syair, itu siapa yang menafsirkan demikian? Jadi sebenarnya metode yang beliau jelaskan di video klarifikasi beliau atau video terakhir beliau yang menjelaskan mengenai hukum musik itu sama saja dengan video yang awal-awalnya. Beliau menyamakan musik dengan syair. Bahkan sekarang lebih parah. Mau di otak-atik bagaimanapun, musik disamakan dengan ma'azib, musik disamakan dengan asama. Tadi kami sudah sebutkan pendapat para ulama mengenai hukum tersebut ternyata haram juga ya. Nah mungkin ini yang bisa kami tanggapi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin ya, sekali lagi kami sampaikan kaum muslimin ya. Sebenarnya masalah ini akan selesai ketika Ustadz Adi Hidayat mengakui kesalahan, kemudian mengklarifikasi, menarik apa yang telah dia ucapkan bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik dan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Ya. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat bisa mengatakan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik? Sementara Ustadz Adi Hidayat sendiri pun mengakui bahwa musik itu menjauhkan orang dari Al-Quran, melalaikan dari Al-Quran, tidak akan kumpul yang namanya cinta terhadap Al-Quran dan cinta terhadap musik. Ya. Kok bisa-bisanya mengatakan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik? Ini kan lancang namanya kaum muslimin ya. Dan mau dikejar dengan bahasa apapun kaum muslimin, tetap ya akan tertolak statement Ustadz Adi Hidayat yang menyamakan antara syair dengan musik. Tetap akan tertolak kaum muslimin. Meskipun katanya itu bahasa dari bahasa Yunani kayak bahasa Persia kayak dan lain sebagainya. Yang jelas kaum muslimin, semenjak ada kosakata yang namanya musik dan pemusik, belum ada ulama yang menyamakan antara syair dengan musik. Belum ada ulama yang menyebutkan bahwa Asy-Syu'ara itu artinya adalah pemusik, dan belum ada yang namanya ulama menyebutkan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Belum ada kaum muslimin. Sehingga statement dari Ustadz Adi Hidayat ini adalah statement yang pertama kalinya ya yang diucapkan sepanjang sejarah turunnya Al-Quranul Karim kaum muslimin. Dari surat Asy-Syu'ara turun sampai tahun 2024 belum ada ulama yang menyebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik dan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Belum pernah ada ya. Dan satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik ini adalah Ustadz Adi Hidayat mencabut statementnya yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik dan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik ya. Akan tetapi apabila Ustadz Adi Hidayat terus mencari pembenaran, maka akan semakin panjang pembahasan ya, dan Ustadz Adi Hidayat akan semakin kehilangan pegangan kaum muslimin ya. Akan semakin lepas kontrol ya, sehingga segala sesuatu diambil untuk bahan pembenaran atas statementnya tersebut ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran meskipun itu pahit kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.